Pernah lihat kucing yang tadinya aktif, tiba-tiba kurus, lemas, bulunya kusam, bahkan muntah tanpa sebab? Yang mengejutkan, penyebabnya bisa datang dari makhluk kecil yang hidup di dalam tubuhnya. Makhluk yang diam-diam menyerap nutrisi, merusak organ, dan dalam kasus tertentu bisa menular ke manusia. Hari ini, kita akan membongkar jenis-jenis cacing paling berbahaya pada kucing, bagaimana mereka masuk, gejala yang sering diabaikan, dan kenapa sebagian pemilik baru sadar saat semuanya sudah terlambat. Tapi tunggu sampai akhir, karena jenis cacing terakhir adalah yang paling sering menyerang anak kucing dan tingkat kematiannya sangat tinggi. Bayangkan seekor anak kucing kecil, ia terlihat lucu, makannya lahap. Tapi ada sesuatu yang aneh. Perutnya membesar, tubuhnya kurus, dan energinya terus menurun. Banyak orang mengira itu normal. Padahal, di dalam tubuhnya ada puluhan bahkan ratusan parasit yang sedang tumbuh. Cacing pada kucing bukan masalah sepele. Mereka bisa hidup di usus, jantung, paru-paru, mata, bahkan aliran darah. Dan lebih menyeramkan lagi, sebagian pemilik tidak sadar sampai gejala sudah parah. Lalu, jenis cacing apa saja yang paling sering menyerang kucing? Kita mulai dari yang paling umum. Jenis pertama adalah roundworm. Ini adalah salah satu parasit paling umum pada kucing. Bentuknya panjang, putih, mirip mie basah, dan ukurannya bisa mencapai beberapa sentimeter yang mengerikan. Anak kucing bisa tertular sejak lahir melalui induknya. Gejala yang sering muncul: perut buncit, berat badan sulit naik, diare, muntah, nafsu makan berubah. Dalam kasus tertentu, cacing ini bahkan bisa keluar bersama muntahan. Bayangkan melihat itu untuk pertama kalinya. Tapi ternyata ini baru awal, karena jenis berikutnya lebih pintar bersembunyi. Selanjutnya adalah hookworm. Tidak besar, tidak mudah terlihat, tapi sangat mematikan. Kenapa? Karena cacing ini menghisap darah. Mereka menempel di dinding usus, lalu meminum darah kucing sedikit demi sedikit. Efeknya, anemia, gusi pucat, tubuh lemas, pertumbuhan terganggu. Pada anak kucing, infeksi berat bisa menyebabkan kematian. Yang lebih mengejutkan, larvanya bisa masuk melalui kulit, artinya kucing tidak harus memakannya untuk tertular, cukup berjalan di tanah yang terkontaminasi. Tapi, jenis berikutnya bahkan bisa berpindah lewat kutu. Inilah tapeworm. Cacing pita sering menyerang kucing yang punya masalah kutu. Saat kucing menjilat tubuhnya, lalu tanpa sengaja menelan kutu yang terinfeksi. Parasit ini masuk, tubuhnya bisa sangat panjang dan sering terlihat seperti butiran nasi di area anus kucing. Tanda-tandanya, kucing sering menyeret pantat di lantai, berat badan turun, nafsu makan tidak stabil, bulu kusam, dan banyak pemilik baru sadar setelah melihat butiran kecil di tempat tidur kucing. Tapi sekarang pertanyaannya, bagaimana dengan cacing yang menyerang organ vital? Ini adalah salah satu yang paling ditakuti. Heartworm berbeda dengan yang lain. Parasit ini hidup di pembuluh darah dan jantung. Gejalanya sering samar, batuk, sesak napas, lemas, nafsu makan turun. Masalahnya, banyak pemilik mengira ini flu biasa. Padahal, kerusakan organ bisa terjadi diam-diam. Dan pada beberapa kasus, gejala pertama adalah kematian mendadak, sangat menyeramkan. Tapi tunggu, masih ada yang lebih sulit terdeteksi. Jenis berikutnya adalah lungworm. Parasit ini menyerang sistem pernapasan. Kucing bisa tertular dari siput, tikus, burung, hewan kecil yang terinfeksi. Gejalanya batuk terus-menerus, napas cepat, sulit bergerak, kadang demam, dan karena gejalanya mirip infeksi paru, banyak kasus terlambat ditangani. Tapi sekarang, bagaimana cara mengetahui apakah kucing kita terinfeksi?
Perhatikan tanda berikut. Jika kucing menunjukkan perut membesar, berat badan turun, diare berulang, muntah, bulu kusam, nafsu makan berubah, gusi pucat, lemas, maka jangan abaikan. Tubuh mereka mungkin sedang melawan parasit dari dalam. Dan satu kesalahan yang sering dilakukan pemilik adalah menunggu gejala membaik sendiri, padahal semakin lama menunggu, semakin besar risiko kerusakan organ. Kabar baiknya, sebagian besar infeksi cacing bisa dicegah. Caranya, obat cacing rutin sesuai usia, kontrol kutu dan parasit luar, bersihkan litter box setiap hari, hindari makanan mentah, batasi berburu hewan liar, dan yang paling penting, lakukan pemeriksaan feses secara berkala, karena tidak semua infeksi menunjukkan gejala. Cacing pada kucing bukan sekadar masalah pencernaan, mereka bisa mencuri nutrisi, merusak organ, dan dalam beberapa kasus, mengambil nyawa tanpa peringatan. Sekarang pertanyaannya, apakah kucingmu benar-benar sehat? Atau ada sesuatu yang sedang bersembunyi di dalam tubuhnya? Tulis di komentar. Apakah kucingmu pernah mengalami salah satu gejala tadi? Dan jika video ini membantu, like, subscribe, dan share sekarang. Karena di video berikutnya, kita akan membahas penyakit kucing yang gejalanya sering dikira biasa, tapi ternyata mematikan. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.